Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 2304040011 dari program studi akuntansi syariah kelas 2A. Baik, di sini saya akan membahas tentang keterampilan menyimak dan berbicara berpidato dalam situasi formal. Adapun pengertian menyimak. Menyimak merupakan kegiatan meresepsi, mengelola, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menyimak berhubungan dan bermanfaat dengan menyimak dan berbicara. Menyimak, membaca, berbicara dan membaca, serta ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Adapun pengertian menyimak. Menyimak merupakan kegiatan meresepsi, mengelola, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menyimak berhubungan dengan bermanfaat dengan menyimak dan berbicara. Menyimak dan membaca, berbicara dan membaca, serta ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Adapun pengertian berbicara. Menurut Brown dan Yulen, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran atau gagasan perasaan secara lisan. Adapun tujuan menyimak dan berbicara. Tujuan menyimak adalah untuk menangkap informasi sekaligus membedakan arti dalam artian menyimak, tidak sekedar mendengarkan, tetapi lebih dari itu, yaitu mendengar dengan memusatkan perhatian kepada objek yang disimak. Adapun tujuan berbicara. Menurut Gorgias, tujuan berbicara adalah diantaranya untuk meyakinkan pendengar menghendaki tindakan atau reaksi fisik pendengar, memberitahukan dan menyenangkan para pendengar. Adapun jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Adapun jenis menyimak ini yaitu menyimak sosial atau konvensional atau sopan. Yang kedua, menyimak sekunder. Yang ketiga, menyimak ekstensif. Keempat, menyimak pasif. Adapun jenis-jenis menyimak intensif. Menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih dewasa, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Adapun jenis-jenis menyimak yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak integratif, menyimak selektif. Jenis-jenis berbicara. Yang pertama, berdasarkan situasi. Kedua, berdasarkan tujuan. Ketiga, berdasarkan metode penyampaian. Keempat, berdasarkan jumlah penyimak. Kelima, berdasarkan peristiwa khusus. Tahapan-tahapan menyimak dan berbicara. Tahapan menyimak yang pertama, tahap mendengarkan atau hearing. Kedua, tahap memahami atau understanding. Ketiga, tahap menginterpretasi atau interpreting. Keempat, tahap mengevaluasi. Kelima, tahap menanggapi. Adapun tahap-tahap berbicara. Yang pertama, persiapan. Kedua, pelaksanaan kegiatan berbicara. Dan yang ketiga, evaluasi. Adapun cara meningkatkan keterampilan menyimak dan berbicara. Cara meningkatkan keterampilan menyimak menurut McCabe dan Bender dalam Targian ada beberapa langkah untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Yang pertama, menerima keanehan sang pembicara. Kedua, memperbaiki sikap. Dan yang ketiga, memperbaiki lingkungan. Keempat, meningkatkan pembuatan catatan. Kelima, menyaring tujuan menyimak yang spesifik. Keenam, memanfaatkan waktu secara bijaksana. Ketujuh, menyimak secara rasional. Dan yang kedelapan,
berlatih menyimak bahan-bahan yang sulit. Adapun cara meningkatkan keterampilan berbicara. Cara meningkatkan keterampilan berbicara seseorang menurut Ellis Tandal, Penau, dan Rummel tahun 1989, kegiatan yang dapat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berlatih menggunakan bahasa lisan, antara lain diskusi pelaporan, pengisahan cerita, paduan suara, drama, improvisasi, dan kegiatan komunikasi lisan yang lainnya. Pengertian berpidato dalam situasi formal. Berpidato adalah mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Berpidato juga merupakan kegiatan berbicara formal. Berbicara formal dikelompokkan menjadi dua, yaitu monolog dan dialog. Berbicara monolog adalah berbicara satu arah, artinya dalam kegiatan berbicara tersebut tidak terjadi interaksi antara pembicara dan pendengar. Kegiatan berbicara yang bersifat monolog, pidato atau sambutan, dan memandu. Memandu dapat berupa memandu acara atau mewara dan memandu wisatawan. Kegiatan berbicara yang bersifat dialog, wawancara, dan diskusi. Diskusi memiliki ragam, antara lain seminar dan simposium atau pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari pidato yang sama. Adapun tujuan berpidato dan metode dalam berpidato. Yang pertama, tujuan berpidato yaitu memotivasi, meyakinkan, melakukan tindakan sesuatu, menginformasikan, menghibur. Adapun metode-metode dalam berpidato. Yang pertama, metode impromptu atau serta merata. Yang kedua, metode ekstemporan, dan yang ketiga, metode menghafal, dan yang terakhir, metode naskah. Keterampilan berpidato yang baik, yaitu menentukan topik dan tujuan, menganalisis pendengar dan situasi, memilih dan menyempitkan topik, mengumpulkan bahan, membuat kerangka uraian, menguraikan secara mendetail, melatih dengan suara nyaring, isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung, menggunakan dan bermanfaat bagi pendengar dan tidak menimbulkan pertengkaran sarana. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan mudah dipahami pendengar dan disampaikan secara santun, rendah hati. Sistematis berpidato. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin. Kedua, menyampaikan pendahuluan yang biasanya dilahirkan dalam ucapan terima kasih atau ungkapan kegembiraan atau rasa syukur. Ketiga, menyampaikan isi pidato yang diucapkan dengan jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dengan gaya bahasa yang menarik. Dan yang keempat, menyampaikan kesimpulan dari isi pidato supaya mudah diingat oleh pendengar. Dan yang kelima, menyampaikan harapan yang berisi anjuran atau ajakan kepada pendengar untuk melaksanakan pidato. Adapun teknik berpidato yang efektif. Efektivitas pidato dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu lafal, intonasi, nada, dan sikap berpidato. Mungkin yang itu saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.